Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Ibrahim Moksel Ketaren dengan NIM 2014-01041. Di sini saya akan menjelaskan UTS saya. Jadi yang pertama untuk kasus regresi, saya akan memprediksi harga laptop berdasarkan 12 fitur pendukung. Dataset ini terdiri dari 1303 instance dan ada 13 fitur. Yang pertama laptop ID, yaitu ID atau penanda unik untuk instance laptop. Dua, company, perusahaan pembuat laptop. Tiga, produk, nama produk laptop di pasaran. Keempat, type name, nama tipe laptop. Kelima, inches, ukuran layar dalam inches. Keenam, screen resolution atau resolusi layar. Ketujuh, CPU, jenis CPU yang digunakan dalam laptop. Yang kedelapan, RAM, besar RAM yang digunakan laptop. Yang kesembilan, memori, besar penyimpanan yang digunakan laptop. Yang kesepuluh, GPU, jenis GPU yang digunakan laptop. Yang kesebelas, OPSYS, atau jenis operating system yang digunakan laptop. Yang ke-12 weight atau berat dari laptop. Yang ke-13 price euros atau harga dari laptop atau fitur target yang diprediksi. Jadi yang pertama itu import library. Sini saya menggunakan Pandas, NumPy, Stars, Matplotlib, Seaborn, dan Sklearn. Yang pertama saya eh, baca file CSV saya, terus tampilkan 5 data teratas. Lalu di sini ada df.info, yaitu menampilkan informasi umum tentang dataset. Jadi dataset ini terdiri dari 1303 baris dengan 13 kolom. Dan ini tipe datanya. Lalu yang kedua data pre-processing. Jadi yang pertama situ saya hapus fitur yang tidak dibutuhkan seperti laptop ID dan produk. Lalu kedua memperbaiki data type fitur. Di sini fitur weight saya ganti data type-nya dari string menjadi float. Ketiga, menangani missing values. Di sini tidak ada missing values, jadi tidak ada yang ditangani. Keempat, menangani data duplikat. Di sini terdapat 29 data duplikat, lalu di drop, semuanya di drop data duplikatnya. Yang lalu menangani outlier. Jadi outlier di sini dicek data dari data numerikal. Jadi di sini ada tiga fitur numerical dan saya mengecek outliernya dengan box plot. Dan ketiga-tiganya memiliki outlier. Lalu di sini saya buat fungsi untuk mencari outlier menggunakan EKR. Lalu untuk menghandle outliernya saya menggunakan Mensurizing. Mensurizing bertujuan mengganti nilai ekstrim atau outlier dalam data dengan nilai yang kurang ekstrim. Jadi di sini contohnya fitur inche. Jadi saya panggil fungsi saya tadi, lalu di sini terlihat jumlah OLR-nya 37 dengan batas atas OLR itu berada di 18 dan batas bawah 11. Yang pertama itu saya cari batas atas yang paling mendekati dengan OLR. Di sini kuartil 99 0,99 itu berada itu menunjukkan nilai 17,3 dan batas bawah juga kuartil eh, 3 itu eh, nilainya 12. Lalu saya unsur rising dengan limit yang sudah saya tetapkan tadi. Begitu juga dengan fitur-fitur lain seperti weight dan price euros. Dan ini setelah di unsur rising, outliernya menghilang. Jadi outliernya tidak dihapus, tapi diganti dengan nilai yang kurang ekstrim. Lalu di sini ada EDA. Pertama saya cek distribusi numerical features. Dan dari ketiga features ini terlihat tidak ada distribusi yang normal. Lalu sini saya membuat fungsi untuk mengecek distribusi categorical features. Dan inilah distribusinya. Lalu fitur engineering. Yang pertama itu saya melakukan one hot encoding. One hot encoding itu eh, dia itu encoding untuk nilai kategorikal yang nilainya itu sama atau tidak ada urutannya. Jadi dalam kasus ini kolom-kolom yang mendapat one hot encoding ada company, type name, screen resolution, CPU, memory, GPU, CPU, dan operating system.
Lalu untuk ordinal encoding itu encoding untuk nilai kategorikal yang mempunyai urutan. Dalam kasus ini ada RAM. Jadi saya panggil ordinal encoder, lalu saya urutkan urutan RAM-nya, lalu ditransform. Lalu fitur scaling. Fitur scaling itu teknik normalisasi untuk mengubah fitur ke dalam rentang nilai tertentu supaya rentang nilai fitur-fiturnya itu sama. Dalam kasus ini saya memakai min-max. Dan yang di fitur scaling itu ada inches, RAM, weight, dan price euros. Lalu train test split. Di sini saya gunanya train test split ini untuk membagi data training dan data testing. Di sini saya membuat test size sebesar 0,2, artinya 80% digunakan untuk training dan 20% digunakan untuk testing. Lalu fitur importance. Di sini fitur importance itu digunakan untuk mengambil fitur-fitur yang dirasa penting dan membuang fitur-fitur yang tidak berguna yang bertujuan untuk memudahkan model mempelajari pola-pola untuk memberikan prediksi yang lebih baik. Di sini saya memakai extra tree regressor. Dan yang diambil itu 20 fitur yang dirasa penting. Lalu 20 fitur penting tadi diambil dan dijadikan X-train dan X-test. Lalu modeling. Di sini saya memakai linear regression. Linear regression itu model machine learning yang menggunakan yang mencari pola-pola untuk membuat prediksi linear atau garis lurus. Biasanya digunakan untuk eh, prediksi nilai numerikal. Lalu setelah model di-fit dengan X-trend dan Y-trend, dilakukan prediksi dengan X-test. Lalu untuk mengecek model baik atau enggak, saya menggunakan mean square error. Dan nilai mean square error-nya itu 0,021, yang artinya kecil. Dan di sini ada plotting untuk melihat seberapa baik prediksi yang kita buat. Yang saya buat dari aktual dan predik. Di sini berdasarkan RAM, weight, dan inches. Garis biru itu aktual dan garis oranye merupakan prediksi. Di sini dapat dilihat jarak antara garis prediksi dan garis aktual. Itu untuk regresi. Yang kedua untuk klasifikasi. Di sini saya memakai recurrence tiroid. Jadi itu dataset ini berfokus pada kekambuhan kanker tiroid setelah menjalani terapi radioaktif iodin atau RAI. Dataset ini terdiri dari 13 fitur dari 383 pasien. Adapun fitur-fiturnya yang bisa dilihat di sini. Yang pertama itu import library. Library yang saya gunakan di sini ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan sklearn. Dan ada warning untuk mengignore warning yang kalau ada dalam codingan. Pertama itu baca file CSV menggunakan Pandas, lalu menampilkan 5 data teratas, lalu menampilkan informasi umum. Di sini dapat dilihat 383 entries dengan 13 kolom dan ini tipe datanya. Lalu pre-processing data. Di sini saya pertama missing value handling. Bisa dilihat tidak ada, saya cek dulu missing values-nya dan tidak ada. Kedua, duplikat values handling. Pertama saya cek data duplikat. Di sini terdapat 53 data duplikat dan saya hapus data duplikatnya semua. Yang lalu outlier handling. Di sini cuma satu features yang nilainya numerical dan itu age atau umur. Dan di sini setelah dilakukan plotting menggunakan box plot tidak ada outlier. Jadi saya tidak melakukan apa-apa.
Lalu EDA. Pertama, target featuresnya. Ini kita untuk melihat distribusi eh, target. Di sini targetnya itu ada dua kelas, 0 dan 1, dan 0 itu kelas mayoritas dengan 67%. Dan di sini datanya imbalance. Lalu untuk numerical, di sini ini distribusinya. Saya menggunakan hishplot dari Seaborn. Bisa dilihat dari distribusi dari edge itu tidak normal. Dan distribusi edge terhadap target features bisa dilihat di sebelah kanan. Untuk categorical features, di sini bisa dilihat distribusi-distribusi dari setiap features, baik dari gender, radioterapi, dan lain sebagainya. Terus di sini distribusi kategorikal juga, tapi terhadap target. Bisa dilihat contoh eh, yang di sini gender, bisa dilihat yang recurrent kanker itu jumlahnya ada sekitar 60-an, begitu juga yang eh, laki-laki jumlahnya 40-an. Lalu fitur engineering. Pertama fitur scaling. Di sini saya pakai min-max. Lalu itu untuk fitur age karena eh, age cuman fitur numerical dalam dataset ini. Lalu lakukan one hot encoding kepada fitur gender, HX radioterapi, vocality, dan M. Lalu, lalu karena ini eh, hanya dua nilai, semisal gender hanya laki-laki dan perempuan, jadi eh, saya melakukan drop first atau menghapus salah satu nilai. Jadi misal setelah melakukan one hot encoding dengan gender, yaitu ada di dua kolom, ada laki-laki dan perempuan. Jadi saya hapus kolom yang laki-lakinya, seperti itu contohnya. Lalu kedua ada isi di sini one hot encoding juga untuk adenopati, patologi dan respons. Di sini karena nilai nilai dari kolom ini ada lebih dari dua, jadi saya tidak lakukan drop first. Lalu lakukan ordinal encoding untuk RISC. Ordinal encoding itu encoding untuk data yang berurut, ada urutannya. Jadi di sini urutannya itu saya buat ada low, intermediate, dan high. Selain itu juga saya lakukan ordinal encoding untuk fitur T, N, stage, dah itu aja. Lalu lakukan label encoding untuk recurrent. Jadi saya lakukan label encoding. Lalu train test split. Di sini saya membagi data tes dan trainingnya itu 80% untuk training dan 20% untuk testing. Lalu di sini fitur importance. Di sini saya memakai extra tree classifier. Jadi tujuannya sama seperti extra tree regressor tadi. Itu untuk mencari fitur-fitur yang dianggap penting yang bertujuan untuk model lebih mudah membaca pola-pola karena tidak terlalu kompleks membaca pola-polanya. Jadi model bisa memberikan hasil prediksi yang lebih baik. Di sini saya ambil 15 data 15 kolom yang dirasa penting. Lalu untuk handling imbalance tadi, saya melakukan smote atau oversampling atau bisa dibilang itu untuk mensintesis data eh, data data minoritas agar distribusinya itu sama. Di sini saya sudah lakukan. Lalu kenapa saya lakukan pada X-Train dengan atau tidak dengan keseluruhan data? Karena saya takut datanya bocor. Jadi nanti seolah-olah hasilnya baik, padahal model sudah belajar terlebih dahulu. Lalu
Sini saya melakukan modeling dengan logistic regression. Logistic regression itu dia itu model regresi yang yang memprediksi dengan mencari pola-pola antara variabel independen dengan variabel dependen, dan di sini memakai fungsi aktivasi sigmoid untuk memberikan hasil prediksi yang untuk klasifikasi. Di sini eh, saya inisialisasi dan lakukan fitting, lalu lakukan prediksi, lalu ini hasil confusion matrixnya bisa dilihat, eh, 60 benar true positif dan 2 true negatif, dan menghasilkan akurasi 94%. Lalu di sini saya ada buat ROC-AUC curve. Jadi di sini dilihat skor AUC-nya itu 0,81. AUC itu merupakan area under curve. Jadi besar area di bawah kurva ROC. Jadi di sini mendapatkan skor 0,81 yang dimana sudah cukup baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Pak.